Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elkan Tirusdian dari Budidaya Perairan angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 sumber hormon dari tumbuhan dan hewan. Yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin atau indol asetat yang berasal dari tumbuhan adalah hormon yang berada di ujung-ujung tanaman dan daun yang masih muda. Auksin ini berfungsi untuk mendorong pertumbuhan tanaman dengan cara pemanjangan sel pada akar dan batang. Auksin juga berfungsi dalam perkembangan bunga dan buah. Hormon auksin dapat mendukung pertumbuhan ikan sebagai suplemen vitamin dalam proses pertumbuhan ikan. Manfaat dan kegunaan hormon auksin. Yang pertama adalah menambah nafsu makan ikan, meningkatkan pertumbuhan ikan, menambah daya tahan dan kekebalan tubuh ikan, dan terakhir meningkatkan hasil dan kualitas panen ikan. Yang kedua adalah hormon OODF. OODF merupakan bahan induksi hormonal yang mampu mempercepat pematangan atau maturation dan rematuration, pematangan kembali gonad pada ikan atau ikan cepat bunting. OODF mengandung gonadotropin dengan aktivitas stimulation hormon dan neurotransmitter inhibitor anti dopamin. Yang kedua, induksi dengan OODF menyebabkan ketersediaan gonadotropin dan hormon steroid dalam tubuh ikan, memadai untuk menginduksi proses pematangan atau perkembangan gonad, sehingga cepat bunting ikan dan ikan siap untuk memijah atau dipijahkan. Yang ketiga, OODF juga dapat menginduksi pematangan gonad ikan dapat dipijahkan di luar musim pemijahan atau musim kemarau, di mana umumnya ikan tropis hanya memijah di musim basah atau hujan. OODF dapat mempercepat periode pematangan gonad dan meningkatkan jumlah induk matang gonad, sehingga dapat meningkatkan jumlah pemijahan ikan atau tahun. Keunggulan hormon OODF yang pertama adalah proses pembuntingan ikan 2 kali lebih cepat dibandingkan ikan pada umumnya. Bisa diaplikasikan pada berbagai jenis ikan seperti lele, patin, emas, koi, nila, gabus, betok, nilem, ikan badut, belut, dan udang. Bisa ditambahkan pada pakan dengan penambahan putih telur atau karboksimetil. Bisa disuntikkan langsung pada ikan dan berbentuk soft gel. Yang ketiga adalah hormon tiroksin. Hormon tiroksin pada hewan lainnya manusia. Hewan juga salah satu makhluk yang mempunyai hormon di dalam tubuhnya. Hormon berperan sangat penting karena dapat mendukung efektivitas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Hormon tiroksin atau T4 merupakan salah satu dari 2 jenis hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid di dalam leher. Produksi T4 atau T3 ini diatur oleh hormon perangsang tiroid atau TSH yang dihasilkan oleh otak. Hormon tiroksin yang diberikan berfungsi dalam merangsang laju metabolisme umum pada benih ikan. Dengan semakin baik metabolisme di dalam tubuh ikan, maka selera makan ikan meningkat, sehingga daya tubuh ikan terhadap ikan semakin tinggi. Yang keempat adalah hormon somatotropin atau growth hormone GH. Somatotropin dikenal juga sebagai hormon pertumbuhan atau GH yang berasal dari hewan. Hormon polipeptida yang berasal dari protein berupa 191 rantai asam amino yang disintesis, disimpan dan dilepaskan oleh sel somatotropin di dalam sayap anterior kelenjar pituitari. Hormon pertumbuhan pada ikan berperan untuk memacu pertumbuhan ikan. Di samping itu, terlihat juga dalam fungsi osmoregulasi, pengaturan keseimbangan cairan elektrolit dan proses metabolisme. Yang terakhir adalah hormon paratiroid
Hormon paratiroid ini adalah polipeptida yang dinamakan parathormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan sedikit menentukan kadar fosfor dalam darah. Kalsium akan menghilang jika dari darah dan terjadi kejang otot jika hormon ini tidak ada. Kelenjar paratiroid ini bagian sekresi dari kelenjar paratiroid berdiferensiasi dari epitel, kantong farinks ketiga dan keempat. Ini berarti kantong-kantong farinks mempunyai andel dalam. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, lebih kurang saya minta maaf. Terima kasih.